Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Rekan-rekan, pada press release sore hari ini kami mengundang beberapa stakeholders ya dalam pengungkapan tindak pidana di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Subdit Industri dan Perdagangan atau Subdit Indak Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya. Hadir pada sore hari ini Pak Wadir Reskrimsus, kemudian Kasubdit Indak Direktorat Reskrimsus, kemudian dari pejabat Kementerian Perindustrian juga hadir, Pak Muhammad Taufik. Oh iya, terima kasih Pak. Beliau adalah Kepala Pusat Pengawasan Standarisasi Industri dari Kementerian Perindustrian. Kemudian berkenan hadir juga dari Kementerian Perdagangan, Bapak Efraim Karaen. Terima kasih Pak Efraim, selaku ahli perlindungan konsumen. Kemudian dari beberapa stakeholders atau perusahaan yang terkait dengan hasil kejahatan yang dilakukan penyitaan, artinya ini adalah pemegang lisensinya, pemegang mereknya dari PT Sinzai ya, Sabun Sinzai, Pak Ali Irzan selaku legal corporate PT Bina Karya Prima. Hadir juga Pak Irzan, terima kasih. Kemudian dari produk kosmetik ini ya, Scarlett ya. Dari PT Moto Beringin Abadi yang memproduksi skincare Scarlett, Bapak Franklin Gondo Siswanto selaku quality control. Yang paling besar ya, yang terakhir ini adalah dari PT Unilever Indonesia yang juga berkenan hadir dari Legal Division, Pak Ruli Mahendra Diapari. Jadi rekan-rekan sekalian serta rekan-rekan jurnalis yang kami hormati, bahwa komitmen Polda Metro Jaya untuk mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah ya. Ini ada 3 klaster kejahatan yang diungkap. Yang pertama kejahatan di bidang importasi. Ya, ini Bapak Kapolda Metro Jaya sangat atensi terhadap hal ini. Kemudian yang kedua, kejahatan di bidang pangan. Ya, karena Direktorat Reskrimsus itu memiliki tugas juga tergabung dalam Satgas Pangan. Ya, kejahatan importasi tadi ada barang buktinya, nanti ada drone, ada jam tangan digital, ya, dan beberapa peralatan lain. Kemudian kejahatan pangan nanti ada bakso yang tidak layak konsumsi, yang tidak memiliki izin edar, kemudian minyak goreng juga seperti itu. Dan klaster ketiga adalah kejahatan di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Ya, sebagai bentuk perlindungan Polda Metro Jaya terhadap masyarakat Jakarta dan sekitarnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ada 8 ya, 8 tersangka. Ini dapat kami katakan ini kejahatan transnasional ya, atau transnational crime yang sudah diungkap oleh rekan-rekan dari Subdit Indak Ditreskrimsus karena melibatkan ada 1 warga negara asing, warga negara China, yang 1 ex warga negara asing, ex warga negara Nigeria yang saat ini 2 tahun terakhir sudah menjadi WNI. Ya, nanti akan dijelaskan secara detail dan rinci oleh Pak Wadir dan Pak Kasubdit tentang pengungkapan dan detail perkaranya. Kami persilakan Pak Wadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
dan kami banggakan rekan-rekan media sekalian yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Bapak Kabid Humas beserta seluruh jajaran Bid Humas Polda Metro Jaya, rekan Kasubdit Tindak serta seluruh personil jajaran Subdit Tindak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Yang kami hormati juga rekan dari Kementerian Perindustrian, kemudian juga dari Kementerian kami ulangi dari pihak ahli perlindungan konsumen serta dari beberapa lawyer ataupun quality control baik dari Scarlett, kemudian juga dari Unilever dan juga dari Sunsui yang juga telah hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Jadi mohon izin rekan-rekan media, pada hari ini kami dari Subdit 1 Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melaksanakan press conference dalam rangka untuk menyampaikan informasi dan pemberitaan kepada rekan-rekan media dan tentu saja kepada seluruh warga masyarakat Indonesia terkait dengan beberapa pengungkapan kasus yang telah dilaksanakan oleh jajaran Subdit 1 Indak di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Jadi mohon izin kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Subdit 1 Indak ini memiliki bidang tugas untuk melakukan penegakan hukum di bidang yang terkait dengan perindustrian, perdagangan, importasi ataupun ekspor impor, perlindungan konsumen, dan kejahatan-kejahatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas. Dan pada siang hari ini kami akan melakukan press conference terkait dengan pengungkapan kasus sebanyak 8 perkara. Sebanyak 8 perkara, di mana 8 perkara ini kami bagi ke dalam 3 klaster. 3 klaster yaitu yang pertama adalah dugaan tindak pidana di bidang importasi. Kemudian yang kedua, dugaan tindak pidana di bidang pangan. Dan yang ketiga adalah dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan tindak pidana kesehatan. Dari 8 perkara ini, kami telah menentukan dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan rincian yaitu 6 orang merupakan warga negara Indonesia, kemudian 1 orang merupakan warga negara Tiongkok, dan 1 orang juga merupakan warga negara Indonesia tetapi sebelumnya merupakan ex warga negara dari Nigeria. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa dari 8 perkara ini kita melihat bahwa total kerugian negara yang bisa diakibatkan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana ini berkisar di angka sekitar 12 sampai 13 miliar rupiah. Dan juga ditambah dengan keuntungan yang telah diperoleh oleh para pelaku tindak pidana ini yaitu sebesar 5,1 miliar rupiah. Itu kami ambil dari omset pendapatan bulanan dan keuntungan yang didapatkan oleh para pelaku tindak pidana ini dalam usaha ataupun dalam upaya untuk melakukan kegiatan dugaan tindak pidananya. Kemudian kami masuk kepada jenis-jenis kejahatan yang telah dilakukan ini. Klaster yang pertama yaitu dugaan tindak pidana di bidang importasi. Dapat kami jelaskan bahwa ada 4 perkara yang telah dilakukan pengungkapan. Yang pertama yaitu tindak pidana mengimpor dan memperdagangkan peralatan elektronik yang tidak bersertifikat sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dan kemudian juga tidak memiliki panduan ataupun manual book yang berlabelkan bahasa Indonesia. Peralatan elektronik yang kami amankan ini berupa dalam bentuk drone dan juga jam digital. Untuk barang bukti sudah dihadirkan oleh rekan-rekan penyidik. Nanti rekan-rekan media bisa melihat bersama terkait dengan BB yang sudah
kita siapkan. Kemudian yang kedua, dugaan tindak pidana memperdagangkan sediaan farmasi berupa salep yang diduga berasal dari Cina yang juga yang diperdagangkan tanpa adanya izin edar. Kemudian yang ketiga yaitu mengimpor dan memperdagangkan barang-barang berupa kosmetik yang berasal dari negara Nigeria yang dimasukkan ke Indonesia, di mana berbagai macam merek tersebut juga tidak memiliki izin edar. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang terkait dengan kejahatan importasi ini dapat kami sampaikan yaitu memperdagangkan dan menyimpan pakaian dagang, pakaian impor yang mana adalah pakaian impor bekas yang tidak sesuai dengan standar ataupun mutu yang dipersyaratkan. Jadi ini adalah kejahatan balpres. Rekan-rekan juga bisa lihat barang buktinya juga sudah kita tampilkan di sini. Dan ini pelakunya diduga untuk sementara merupakan juga dari warga negara Tiongkok. Kemudian klaster yang kedua yaitu terkait dengan kejahatan pangan. Rekan-rekan media pasti juga sudah mengetahui semuanya bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini juga memiliki tugas utama sebagai Satgas Pangan Daerah, di mana kami adalah kepanjangan tangan dari Satgas Pangan Polri yang diawaki oleh Bareskrim Polri, sehingga dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, khususnya dari Subdit 1 Indak, juga merupakan bagian dari Satgas Pangan Daerah. Sehingga kami terus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pangan. Nah, pada hari ini kami tampilkan 2 perkara yang terkait dengan kejahatan pangan. Yang pertama yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan dengan kegiatan memproduksi dan mengedarkan bakso yang tidak memiliki izin edar ataupun menampilkan label yang tidak sesuai dengan kemasan yang sesungguhnya. Ini dari hasil penyidikan kita ketahui bahwa dari labelnya tersebut disampaikan bahwa adalah bakso ini berisi dengan bahan pokok dari daging sapi, tapi ternyata setelah kita labkan bahan pokok dari bakso ini hanyalah dari tepung, kemudian ditambah dari beberapa bagian jeroan dari tubuh dari hewan, seperti di bagian leher ya, dari bagian leher sapi. Itu yang kemudian di blender dan kemudian dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan bakso ini. Kemudian yang kedua, kami juga telah melakukan kegiatan pengungkapan terkait dengan kegiatan memproduksi dan mengedarkan minyak goreng kemasan. Ya, di mana minyak goreng kemasan ini dipasangkan sebuah label dengan inisial J, di mana dikatakan bahwa minyak goreng ini adalah minyak goreng premium. Tapi ternyata setelah kita labkan, minyak goreng ini bukan merupakan bagian dari minyak goreng premium. Jadi hanya berstandar minyak goreng biasa, kemudian oleh si pelaku usaha ini dipergunakan dengan memberi label agar harganya menjadi semakin tinggi. Mereka juga tidak memiliki izin edar dan juga tidak memiliki sertifikat produk penggunaan tanda SNI dari minyak goreng yang telah kita lakukan penindakan ini. Kemudian yang ketiga, klaster yang ketiga rekan-rekan dapat kami sampaikan bahwa kita juga telah melakukan pengungkapan di bidang tindak pidana kesehatan dan juga perlindungan konsumen. Ya, rekan-rekan bisa lihat pada sore hari ini hadir rekan-rekan kita dari Unilever, kemudian juga dari Sunsui dan juga dari Scarlett. Kami sampaikan bahwa kegiatan yang pertama adalah kami melakukan pengungkapan kasus dalam hal kegiatan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa sabun cair, sampo, dan juga hand body dengan menggunakan berbagai macam merek internasional seperti Lux, Lifebuoy, kemudian Head and Shoulders, Sunsilk,
Pentin, dan hampir semua produk-produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Kemudian juga ditambah dengan Citra, Scarlett, yang semuanya dilakukan diduga secara melawan hukum dan tanpa memiliki izin edar yang resmi, sesuai dengan ketentuan hukum yang harusnya dilaksanakan oleh para pelaku usaha ini. Kemudian yang kedua, di klaster yang ketiga ini yaitu memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi berupa sabun mandi yang dijual secara online, melalui toko online, kemudian dengan mengelabui masyarakat dengan memasang iklan ataupun produk yang terkenal seperti Lifebuoy, Lux, Shinzui, yang semuanya tidak memenuhi standar dan atau sesuai persyaratan dari instansi-instansi yang terkait. Ini rekan-rekan 8 kegiatan ataupun 8 pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Kasubdit Tindak beserta seluruh jajarannya, di mana dibagi dalam 3 klaster tadi, importasi, kemudian kejahatan pangan, dan juga terkait dengan kegiatan kejahatan kesehatan dan perlindungan konsumen. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Kasubdit Tindak, kalau ada yang mau ditambahkan mungkin terkait dengan modus operandi ataupun dengan pasal persangkaan yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini. Terima kasih.